Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahro. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi routing dan addressing pada mata kuliah analisa desain jaringan yang diampu oleh Ibu Insinyur Rahmaniar Eskom Mkom. Routing merupakan sebuah proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui perangkat jaringan yang disebut router. Router sendiri berfungsi untuk menentukan jalur terbaik yang akan digunakan oleh paket data agar dapat mencapai tujuan dengan efisien. Addressing atau pengalamatan IP adalah proses pengiriman alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer. Alamat ini dikenal sebagai IP address atau Internet Protocol Address yang berfungsi sebagai identitas bagi perangkat dalam jaringan. Terus selanjutnya ada jenis-jenis routing, yang mana jenis routing di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu routing statis dan routing dinamis. Routing statis di sini adalah sebuah metode pengaturan jalur jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator, sehingga rute yang digunakan bersifat tetap dan tidak berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Metode ini biasanya digunakan pada jaringan kecil karena lebih sederhana dan mudah dikontrol. Yang kedua ada routing dinamis. Routing dinamis di sini adalah metode pengaturan jalur jaringan yang dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing, di mana router dapat menentukan jalur terbaik dan menyesuaikan diri dengan perubahan jaringan. Metode ini lebih cocok digunakan pada jaringan besar karena lebih fleksibel dan efisien. Jadi, perbedaan di antara kedua routing ini yaitu berada pada pengaturan jalur jaringan. Ada yang pengaturannya secara manual, ada yang pengaturannya secara otomatis. Baik, selanjutnya kita masuk dalam praktikum. Pada praktikum ini kita menggunakan konfigurasi routing statik, yang mana routing statik sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa dia melakukan pengaturan alamat IP secara manual, pengaturan jaringan secara manual. Untuk yang kita butuhkan di sini ada router, switch, dan PC. Kita membutuhkan 2 router, 2 switch, dan 4 PC untuk bisa melihat apakah satu sama router satu dengan router satunya bisa terhubung atau melakukan komunikasi antara kedua router tersebut. Jadi untuk konfigurasi pertama itu kita melakukan konfigurasi pada IP router. Untuk IP routernya itu kita memberikan IP dengan 10.10.10.0. Untuk router 0 di sini kita memberikan IP 10.10.10.1 untuk IP-nya. Untuk IP router 0 di sini. Terus untuk coba kita lihat ya, apakah sudah benar IP-nya yang kita berikan. Coba lihat, ini IP pada router 0.1 yang mendapatkan IP 10.10.10.1. Selanjutnya kita konfigurasi router 1. Router 1 di sini kita memberikan IP dengan 10.10.10.2. Untuk subnet masknya itu dia otomatis saja. Setelah kita konfigurasi routernya, kita mengkonfigurasi juga IP pada masing-masing PC. Untuk PC 0 dan 1 di sini kita memberikan IP 192.168.100. Untuk IP pada PC 2 dan 3 di sini kita memberikan IP 192.168.200.0. Untuk IP 0 di sini, untuk PC 0 di sini kita memberikan IP titik 1. Kita lihat IP-nya.
Ini untuk IP PC 0. Dia mendapatkan kita memberikan titik 1 di belakangnya. Untuk subnet masknya itu dia ini otomatis saja subnet masknya. Untuk default gateway-nya itu kita memberikan 254. Sama untuk PC 1 juga begitu track untuk, sedangkan PC 1 itu kita memberikan IP titik 2 di belakangnya. Ini 192.168.100.2. Untuk PC 3 dan 4 kita memberikan IP 192.168.200.0. Untuk PC 2 di sini kita memberikan IP titik 1 terbelakangnya 192.168.200.1. Untuk PC 3 dia mendapatkan IP titik 2. Kita lihat 192.168.200.2. Setelah kita melakukan konfigurasi pada masing-masing PC dan router, jadi setelah kita melakukan konfigurasi untuk PC router 0 dan router 1 ini belum saling menghubung, belum bisa saling berkomunikasi. Caranya agar bisa berkomunikasi di sini kita memasukkan lagi IP. Kita melakukan lagi di sini konfigurasi IP pada masing-masing pada router 0 dan router 1. Kita masukkan di sini dengan IP-nya IP-nya router ini. Saya sudah memasukkan IP-nya. Untuk ini konfigurasi IP PC 2 dan 3. Sedangkan ini yang 10.10.10 ini dia konfigurasi IP router 1. Coba kita lihat. Jadi ini untuk IP routernya, kita mengambil IP router ini router 1, sedangkan IP PC-nya kita mengambil IP PC 2 dan 3. Sesuai dengan ini kan. Selanjutnya kita melakukan juga di router 1 agar saling menghubung, bisa berkomunikasi satu sama lain. Kita pergi ke static. Coba lihat. Jadi ini adalah IP PC 0 dan 1. 192.168.100.0. Terus untuk IP routernya itu IP router 0. Jadi dia kita sudah memasukkan IP 10.10.10.1 pada router 0. Terus kita memasukkannya lagi di sini agar bisa saling berkomunikasi. Terus setelah kita memasukkan masing-masing IP pada routernya, memasukkan masing-masing IP pada router 0 ke router 1, begitupun router 1 ke router 0, kita coba cek apakah sudah bisa saling berkomunikasi atau belum. Kita masuk ke ke command prompt saja dengan cara coba kita ping IP pada PC 2. Kan IP PC 2 tadi itu dia mendapatkan IP 192.168.200.1 untuk PC 2 ini. Coba kita ping. Caranya itu kita pergi ke command prompt dengan mengetikkan ping
kita ping alamat IP yang ingin kita cek. Saya ingin mengecek IP ini, IP PC2. Jadi kita berada di PC1. Kita ingin mengecek apakah IP PC2 itu sudah masuk ke PC1 atau sebutannya itu dia sudah terhubung, sudah bisa saling komunikasi dengan memasukkan IP 192.168.200.1. Ini untuk PC2. Coba kita cek. Kalau sudah reply berarti sudah bisa saling berkomunikasi, atau artinya kita tunggu sebentar, request timeout. Kalau sudah reply, kita ulang lagi. Kalau sudah reply seperti ini, itu tandanya router 1 dan router 0 dan router 1 di sini sudah saling terhubung atau sudah saling bisa berkomunikasi. Jadi itu tandanya konfigurasi statik kita sudah berhasil. Coba kita cek untuk PC3 di sini. Jadi PC3 itu dia mendapatkan tadi IP 2. Request tamat lagi, itu dia sudah reply. Coba kita ulang ya. Cek ya, itu dia sudah reply. Jadi untuk router 0 di sini sudah bisa berkomunikasi dengan router 1. Jadi otomatis router 1 juga bisa berkomunikasi dengan router 0. Coba kalau kita lihat saja langsung. Kita coba ke PC3 saja. Kita coba untuk IP router 0-nya. Kita coba ping untuk IP PC-nya. Ping 192.168.100.1. Kita ping PC 0-nya. Request timeout, kita ulang lagi. Sudah reply. Baik, setelah kita melakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa konsep routing dan addressing memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun dan mengelola jaringan komputer yang fungsional. Addressing menjadi fondasi komunikasi jaringan dengan memberikan identitas unik kepada setiap perangkat. Sedangkan subnetting memungkinkan pembagian jaringan yang efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Routing statik memberikan kontrol penuh kepada administrator jaringan dalam menentukan jalur paket, namun membutuhkan konfigurasi manual yang invasif dan tidak fleksibel terhadap perubahan topologi. Sebaliknya, routing dinamis menggunakan protokol routing memberikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan jaringan meskipun adanya overhead pertukaran informasi dan routing antar router. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, banyak yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.